Haleluya. Saudara sudah coblos, begitu masuk, dengaranlah firman dari Tuhan. Labuhkanlah bolpenmu di sebelah kanan. Ya, siapapun yang menang, ya, buktinya kita strumnya mati. Kita berdoa supaya nanti pemerintahan baru, siapapun yang menang, siapapun presiden, sebab ini belum tentu harus tunggu 2-3 hari. Bedanya hanya 5%, 5 kali 1,8, 5 juta, 9 juta suara seluruh Indonesia. Ya. 2 Yohanes pasal 1, kita sudah sampai ayat berapa? Saya lupa lagi. 2 Yohanes pasal 1, kita sudah sampai ayat 7 atau ayat 8. 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-8 itu sudah, ya. Berarti ayat 9 sekarang. Ya, ayat 9. Aku telah setiap orang, nah ini yang penting ini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah atau tidak memiliki Bapa. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Lalu lebih jauh Yohanes berkata, jikalau seorang datang kepadamu, ini berhubungan dengan ayat 9. Ayat 9 berbicara mengenai ajaran. Mengenai ajaran. Nah, gereja kita itu kuat di ajaran. Ya, kita tidak puas hanya dengan usir setan, setan lari. Ya, sebab ukuran kita usir setan, setan lari tidak dinilai oleh Tuhan. Ya, atau karunia itu tidak dinilai oleh Tuhan, yang dinilai itu karakter. Jadi saya ulangi pelan-pelan, jikalau ayat 9 dulu, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, sampai kepada murid-murid, sampai kepada jemaat, sampai kepada pendeta, dia tidak tinggal di dalam ajaran. Ya. Nah, kita mau tahu dulu sekarang apa yang disebut ajaran ini. Nah, Saudara Roy mana? Nggak bisa ya? Nggak bisa dimatikan. Bisa dimatikan nggak? Ini nggak bisa dimatikan. Dua Timotius pasal 3 ayat 16. Kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, untungnya kalau ada overhead itu kita bisa langsung baca. Tapi karena ini
Strumnya kaget ada presiden baru, jadi dia tidak bisa menyala. Ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ada kata profitable. Manfaat itu dalam bahasa Inggrisnya profitable, keuntungan. Jangan saudara kira saudara kebaktian itu enggak untung. Ya. Sebab ada 3 keuntungan. Ya. Rotimu dan airmu dipelihara, sakit penyakit dilalukan daripadamu. Itu keuntungan dari berbakti. Nah, ini ajaran dari ayat 16 ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Profitable for doctrine dalam bahasa Inggris. Pengajaran itu doktrin. Nah, kita tidak dipuaskan hanya dengan nyanyi lompat-lompat, nyanyi nari-nari. Kita tidak dipuaskan hanya karena dengar khotbah biasa ya teriak-teriak sana kemari, ya. Dan kita anggap itu urapan. No? Kita tidak dipuaskan dengan kuntilanak yang diusir. Kita dipuaskan oleh ajaran Kristus. Ada haleluya. Nah, ajaran Kristus ini disebut ringan berat, disebut berat ringan juga, tapi disebut ringan berat juga. Tetapi kita baca dulu ayat 16 ini, memang bermanfaat, profitable untuk mengajar, untuk doktrin dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan kesalahan. Nah, disitulah kita mulai rasa berat, lalu dinyatakan kesalahan. Tetapi ada penghiburan untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi 2 calon presiden ini kita lihat berbeda ya. Sangat jauh berbeda. Yang satu masa tenangnya kasakusuk kesana kemari, ketemu sana, ketemu sini, ketemu pilih saya lah, pilih. Yang satu cari Tuhan. Ini satu cari Tuhan. Cuman mahal benar ya, cukur dia mesti ke Mekah. Ada gunting rambut. Ya, ada acara gunting rambut. Mesti di Mekah. Ya. Tapi minimal dia cari Tuhan. Nah, saudara sekarang, yang lain tidak cari Tuhan. Tapi saudara cari Tuhan sekarang. Itu pasti Tuhan utamakan. Nah, ini pengajaran. Nah, sekarang kita lihat ada yang tidak tahan kepada pengajaran. Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Yang tidak tahan ini bukan orang biasa. Yang tidak tahan ini murid. Ya. Yohanes 6 ayat 60 bunyinya begini. Sesudah mendengar semuanya, tentu yang Yesus ajarkan, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Bagaimana kalau jemaat cepat tersinggung? Hanya dengan satu kata saja orangnya tersinggung, tekaupan. Saya rasa dia mental kalau ikut Yesus. Ini murid yang bilang, perkataan ini keras. Bahkan menantang. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Artinya mereka nggak sanggup menerima perkataan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Akulah roti hidup.
Itu ajaran. Nih, akulah roti hidup. Kalau kamu mau kenyang, tidak lapar lagi, makanlah aku. Maksudnya firman Allah, terimalah aku. Nah, dia pakai otak murid-murid ini. Murid loh. Aduh, ajaran ini terlalu keras. Ya. Lalu dikatakan lebih jauh, Yesus yang di dalam hatinya, 61, tahu bahwa muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ini aneh, saudara. Sebab menurut Roma pasal 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran, pendengaran datang dari firman Allah. Tapi sekarang Yesus tanya, apakah perkataanku itu yang seharusnya mendatangkan iman justru menggoncangkan imanmu? Disindir sama Tuhan, mereka tuh nggak tumbuh. Ikut Yesus, tapi nggak tumbuh. Nggak jadi dewasa. Tidak bertumbuh dalam ajaran. Yesus itu seolah-olah nyindir. Kalau di sini, di Alkitab saya, pakai huruf merah perkataan Yesus itu. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Padahal Roma 10:17, iman datang dari pendengaran dari firman Allah. Ayat 62. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi jangan dinilai secara jasmani, kata Yesus. Yang aku katakan itu selalu bersifat rohani. Tapi mereka terima dengan telinga ini. Aduh, gak tahan nih telinga ini terlalu keras. Coba kalau pakai telinga ini, telinga rohani. Lain, saudara. 64. Tetapi di antaranya ada yang tidak percaya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Penyakitnya udah ketahuan. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib sudah tahu ini penyakitnya enggak percaya. Aku khotbah apa aja kamu enggak percaya. Khotbah ini enggak percaya. Bagaimana buktinya enggak percaya? Enggak bisa terima. Coba anak kita marah-marah. Anak kita marah-marah. Dia enggak akan lawan. Karena dia tahu bapaknya marah karena sayang. Bapaknya tegur karena cinta. Coba tuh anak dimarah tetangga. Pugu-pugu. Dia protes dong, apa salah saya? Oh, ada tetangga mau marah-marah. Nah, kalau Bapa di sorga sebagai Bapa rohani kita, menegur kita melalui firman Allah, kita tidak boleh marah. Karena kita tahu itu Tuhan sayang kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia menyayangi kita. Nah, kalau kita kembali ke 2 Timotius 3 tadi, ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ini Bapak yang menyatakan kesalahan. Kamu tidak tahan dengar perkataanku. Ya. Untuk memperbaiki kelakuan, kelakuannya diperbaiki. Bukan dirusak, diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini pengajaran. Kita dididik bukan untuk kejelekan, tapi untuk kebenaran. Sekarang, api nih, kita contohkan api. Api bisa dipakai yang positif, bisa dipakai yang negatif. Obor bisa dipakai untuk menerangi kalau jalan waktu tidak ada
Lampu tidak ada listrik, kita jalan ke sungai pakai obor karena kita mau ada keperluan, mau buang air, mau buang hajat barangkali di sungai gelap, kita bawa obor, bawa lampu. Itu yang positif. Tapi yang negatif, obor bisa jadi obor rakyat. Tabloid obor rakyat dicetak 32.000. Dan dia menghina salah satu calon presiden habis-habisan. Justru Tuhan balik. Yang dihina itu yang menang. Yang diolok itu yang menang. Yang dianiaya itu yang menang. Jadi apinya sama. Api bisa dipakai yang positif, api Roh Kudus itu api juga. Tapi api bisa dipakai negatif. Obor bisa dipakai menerangi, firman-Mu adalah terang dalam bagi kakiku dan nyala terang lampu bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahasa Inggrisnya obor bagi jalanku. Tancapkan di pohon, orang jalan, terang. Tapi kalau obor